kalau penjelasan saya seperti ini ya, bahwa proses itu masih tetap akan berjalan eh, terkait dengan apa yang disampaikan dan sebagainya, ya kan? Dan perkembangannya sendiri ya saya belum bisa sampaikan sejauh mana, karena itu biarlah proses yang berjalan. Namun secara identitas pelaku kan sudah pernah kita sampaikan waktu itu, siapa orang yang menyebarkan itu. Dan kita sudah membantah itu dengan jelas bahwa Rizky Bilar tidak pernah yang namanya memberikan dukungan dengan apa yang dibuat oleh ataupun yang dilakukan oleh Oklin. Jadi itu kan merupakan editan, capturean yang diedit seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Seakan-akan itu tenggelam ya Bang, berlarut-larut banget. Artinya apakah dari pihak Oklinnya mungkin sudah meminta maaf atau gimana, sudah ada pertemuan di luar jalur hukum gitu? Kenapa Oklin yang meminta maaf? Maksudnya netizen Bang, ya betul. Netizen kan tadi kan saya sudah jelaskan, itu bukan netizen ya, tetapi itu kan artinya potongan ataupun editan yang diedit gitu kan. Jadi pembicaraan orang lain diedit seakan-akan itu adalah seorang Rizky Bilar. Itu kan tidak. Karena sudah diakui juga waktu itu bahwa itu merupakan hasil editan dari pelaku. Yang dimana pelaku kita ketahui merupakan seorang admin di Instagram untuk akun gosip waktu itu. Itu seperti itu penjelasannya. Kira-kira itu motifnya apa sih sampai dia bikin kayak gitu? Ya motifnya ya supaya dia mungkin viral, mungkin terkenal juga. Makanya dengan cara seperti itu, kami berdua tadi juga sempat talk show ya, mempunyai mulut atau berbicara itu harus dengan hati-hati. Karena mengomentari suatu hubungan orang lain itu apa sih? Emang mereka ada untungnya? Kalian ada untungnya saya tanya? Enggak kan? Ya dong. Nah, dengan adanya seperti itu, mengomentari suatu hubungan, suatu pasangan, itu ada loh pasalnya. Nah, dengan seperti itu mungkin Bang Sadrak yang akan menjelaskan pasal-pasal apa yang akan didapatkan dan mungkin akan hukuman apa yang akan didapatkan, karena sudah memporak-porandakan yang tidak tahu sok tahu. Emang lo Tuhan? Hah? Enggak kan? Nah, mungkin dengan Bang Sadrak, mungkin kalau saya mungkin keras, tegas. Karena apa? Lo kalau mau viral, lo kalau mau famous, jangan seperti itu gitu loh. Mengedit-edit, terus membicarakan A, I, U, E, O sampai Z. Nah, dengan seperti itu, apa sih lo maunya? Mau viral kok dengan karya dong. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mbak ini. Pada intinya begini, yang bisa saya jelaskan kepada masyarakat, kami tidak akan pernah capek untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kalaupun memang ada suatu pemberitaan yang muncul di media, kita mesti telaah dulu. Jangan sampai kita memberikan sesuatu judgement yang memang kebenarannya juga kita belum tahu. Karena apa? Itu menyangkut harkat dan martabat seseorang. Benar. Karena itu pasti akan melekat terus seumur hidup. Karena jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus. Jadi saya selaku praktisi hukum pasti akan tetap memberikan statement ataupun menyampaikan kepada masyarakat. Dan saya tidak pernah capek bahwa hal-hal yang tidak tahu kebenarannya jangan dibuat suatu konten yang seakan-akan konten tersebut Menguntungkan dia juga, membenarkan adanya peristiwa itu. Ya, saya yang mau saya titik beratkan di sini ialah penyampaian hal-hal ataupun pembuatan konten-konten yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita bicara mengenai komentar-komentar netizen ya terus terang kita nggak bisa membendung itu kalau komentar ya. Tetapi kalau dengan sengaja dia membuat sebuah konten, kemudian dia mempublikasikan konten itu di sosial media dengan maksud agar semua orang tahu kejadian tersebut, yang sebenarnya dia juga belum tentu tahu benar nggak itu kejadian itu, ya buat saya itu merupakan pembunuhan karakter ya, maka memang harus diproses secara hukum. Dan kalau kita mengacu ke dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini,
setiap warga negara itu kan dijaga haknya. Jadi ketika ada pun nanti netizen yang bilang, loh ini kan merupakan kebebasan berekspresi atau berpendapat, tunggu dulu. Kebebasan berekspresi dan berpendapat itu juga harus ada batasnya dan negara menjamin itu. Dan saya balik, ketika orang yang menjadi korban atas konten-konten yang tidak benar itu, dia juga punya hak hukum. Hak hukumnya apa? Melaporkan pihak-pihak yang memang dengan sengaja menyebarluaskan hal-hal yang sifatnya tidak benar. Jadi memang dua-duanya punya hak nih, tapi yang korban ini kan dilindungi juga nih hak hukumnya. Seperti itu sih.